Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faslun. Ikhtilaful ulama'u fi kitabil Qur'an fi ina'i thumma yaghsilu wa yusqal lil marid. Faqala al-Hasan wal Mujahid wa Abu Kilabata wal-Auza'i la ba'sa bih wa qarahahu an-Nakha'i wa qala al-Qadi Husain wal-Baghawi wa ghairihima min ashabina walau kutiba ala halwin wa ghairiha min al-at'imati fala ba'sa bi akaliha. Qala Qadi walau kana khashbah kuriha ihraquha. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini enak nih pembahasan kita ini. Tentang gelas, piring ditulis pakai ayat Al-Quran kemudian dicuci. Setelah dicuci kita minum. Nah, ini dia. Ini kalau Wahaboy ini kurafat nih, syirik nih. Jadi Wahaboy tidak bisa ngaji dia di An-Nur ini. Kepanasan dia nanti. Karena ini ya, mereka baca kitab Imam Nawawi. Sebenarnya tahu kita seperti apa Imam Nawawi. Kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi dia baca, Minhajnya Imam Nawawi dia baca, Tibyan Imam Nawawi. Kira-kira bagaimana ketika mereka mendapatkan isi kitab At-Tibyan Imam Nawawi itu seperti ini. Orang tua-tua kita dulu biasa mengamalkan. Sakit parut anak, maka ditulis saja Alam Nashrah surah Al-Ikhlas dalam piring, Ikhlas dicuci kemudian diminum. Surah Ikhlas itu kan huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Dicuci itu tulisan tadi itu diminum. Perut anak tadi selesai, lega, tak sakit lagi. Nah, ini bagaimana hukumnya begitu? Yang tulisnya bukan dengan pena, bukan. Kalau je pena mampu ya nak menggunakan. Menulisnya itu pakai minyak za'faran atau pakai minyak zaitun atau pakai madu, ya gitu. Menulisnya macam mana? Qala ikhtilaful ulama, berbeda pendapat ulama pada menulis Al-Quran di dalam bejana. Bejana ini gelas, piring. Kemudian ia basuh dan ia minumkan kepada orang yang sakit. Nah, nih. Ini Imam Nawawi nih yang menulis nih. Imam Nawawi yang membahasakan seperti bahasa ini. Berbeda pendapat ulama mengenai menulis Al-Quran di sebuah bejana. Piring atau gelas, kemudian dicuci tulisan tadi, Al-Quran tadi, kemudian diminum untuk orang yang sakit. Pertama, faqala al-Hasan, berkata Imam Hasan, wa Mujahid dan Imam Mujahid, wa Abu Qilabata dan Imam Abu Qilabah, wal Auza'i dan Imam Auza'i. Berarti empat. Imam Hasan, Imam Mujahid, Imam Abu Qilabah, Imam Auza'i. Nah, apa? La ba'sa bihi, tidak mengapa dengannya. Maksudnya boleh melakukan itu. Nah, ini ulama nih. Ini bukan ulama KW nih, betul-betul ulama nih. Tidak mengapa. Wa qarahahul Nakha'i, dan memakruhkan oleh Imam Nakha'i. Cuman satu imam yang mengatakan makruh. Itu Imam Nakha'i. Lebih banyak ulama membolehkan daripada yang melarang. 4 ulama membolehkan. Imam Hasan, Imam Mujahid,
Abu Kilabah, Imam Auza'i. Sedangkan menurut Imam Nakhai memakruhkan. Maksud makruh ni ada ulama yang mengatakan beliau tak menyukai itu. Nah, itu Imam Nakhai. Nah, gitu dia. Apa yang ditulis? Boleh kita baca sekali-sekali besok kitab Mujarrabat Imam Ghazali atau kitab Tajul Muluk atau kitab Syamsul Ma'arif, itu kitab obat-obat itu. Kitab-kitab obat, kitab-kitab boleh kita baca sekali-sekali nanti boleh. Tapi bagusnya antum juga punya kitab, karena tak bisa didengar, tak bisa dihafal. Tiba di pintu masjid itulah hilang pulaunya balik. Tak jadi. Boleh sekali-sekali kita buka nanti, kita beli kitab Syamsul Ma'arif atau Mujarrabat Imam Ghazali atau kitab Al-Awfaq atau satu lagi kitab Tajul Muluk. Biasanya orang kampung-kampung kita, orang tua-tua kita dulu punya kitab Tajul Muluk, itulah dia. Ada obat silusuh namanya. Silusuh tu payah melahirkan. Payah. Dah sakit payah. Pakai obat silusuh ni. Baca, tulis beberapa ayat-ayat wifik itu di dalam piring, cuci, minum, langsung keluar anaknya. Wa qala Qadi Husain Al-Baghawi. Berkata Qadi Husain Al-Baghawi, dan selain daripada beliau, berarti juga banyak ulama-ulama yang bersama beliau. Min ashabina, daripada sahabat-sahabat kita mazhab Asy-Syafi'i. Walau kutiba ala hulwin, dan jikalau ditulis dia di atas manisan. Hulwin itu manisan. Manisan itu sesuatu yang manis lah begitu, hulwin. Atau selain daripadanya. Maksudnya makanan, at'imah, makanan. Ditulis mungkin pada kue atau ditulis pada agar-agar. Ayat ditulis pada agar-agar. Al-Fatihah ditulis di agar-agar umpamanya. Atau di makanan lah, minal at'imah tadi. Bagaimana? Fala ba'sa bi'akaliha, maka juga tidak mengapa dengan memakannya. Boleh rupanya. Tulis ayat kursi di kue. Atau tulis ayat kursi di agar-agar. Kan manis itu. Hulwin. Dan kemudian dia makanan. Bi'akaliha, maka tidak mengapa dengan memakannya. Jadi boleh. Kalau ada agar-agar dibuat orang pakai ayat kursi, atau kue dibuat pakai alam nasyrah. Dulu orang tua-tua dulu saya tengok dulu telur asin tu Bang Aziz. Telur asin tu sekeliling tadi tu ditulis pakai apa ini? Kata Imam Qadi Husain, Imam Baghawi, ini ulama-ulama besar ini. Imam Baghawi dan ulama-ulama di mazhab kita Syafi'i, fala ba'sa bi akaliha, maka tidak mengapa dengan memakannya. Boleh kita makan. Nah, gitu. Berarti bagus juga itu kan? Bagus lah. Bahkan kata qala al-qadi, apa kata beliau? Walau kana khashbah quriha ikhraquha. Dan sekalipun ditulis ia di apa namanya ni, papan kayu triplek, maka dimakruhkan, maksudnya maka dibenci membakarnya. Jangan dibakarnya. Umpama kita buat kaligrafi atau kita buat ayat kursi di papan diletak di atas pintu, atau kita buat lafaz apa umpamanya, lafaz jalalah Allah kemudian Muhammad, kita bakar apa tadi, papan atau triplek tadi, tak boleh. Jadi kalau begitu, tahu kita pandangan Imam Nawawi kemana. Imam Nawawi termasuk orang yang membolehkan berobat dengan sesuatu makanan atau minuman, tulisan Al-Quran kemudian dicuci dan kita meminum dan memakannya. Oh, syirik itu syirik. Emang Imam Nawawi tak faham syirik apa? Ulama ni, ulama hadis. Mujtahid beliau ni. Paling seluruh mazhab memakai
membaca kitabnya Imam Nawawi. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hanafi, Hambali membaca kitab Riyadhus Shalihinnya Imam Nawawi. Nah, gitu dia. Ini kadang yang bilang kita musyrik ni orang baru taubat pula kadang. Baru dekat dia dengan Allah kemudian dia musyrikkan kita. Jadi boleh. Maka itu yang saya sampaikan kemarin itu. Pernah masyayikh kita mengajarkan kalau ada anak yang agak berat menghafal, susah anak tadi menghafal, lemah akalnya, boleh tulis Alam Nasyrah itu di piring dengan memakai manisan mungkin atau memakai minyak zaitun, cuci. Bagusnya cuci pakai zam-zam. Cuci maksudnya bukan dibuang airnya, enggak. Di dalam piring tu aja air zam-zam tadi kita hilangkan tulisan tadi, kemudian minumkan kepada anak. Nah, itu dia. Boleh ni Imam Nawawi menjelaskan. Enggak syirik, enggak ni Imam Nawawi. Dari sekian banyak pendapat-pendapat ulama yang membolehkan, cuman Imam Nawawi mengatakan satu saja pendapat yang tidak membolehkan tadi. Faham kan? Faham. Nah, amalkanlah. InsyaAllah jadi dukun besok sudah tu. Apa lagi? Jangan lari-lari. Tak boleh keluar adik kecil. Slun. Langsung. Nah. Madhabuna, madhab kita kata Imam Nawawi. Rahimahullahu ta'ala. Madhab kita madhab Asy-Syafi'i. Annahu yukrahu naqash. Bahwa dimakruhkan untuk mengukir. Nah. Apa di sana katanya Pak Maskur? Nak mengukir naqash katanya. Oh, jauh sekali apa ini. Naqash itu mengukir, bukan menulis nih. Naqash itu mengukir ya. Kalau di situ menulis dia buat. Ya. Naqash itu berbentuk dia ketika diraba terasa itu naqash. Ini ada tak salah depan ini. Nah, itu naqash. Kalau menulis itu kitabah. Kalau naqash itu pokoknya ketika diraba terasa itu yang naqash. Mazhab kita bahwa membenci atau tidak menyukai mengukir dinding atau pakaian dengan Al-Quran. Ini kerja orang-orang apa namanya? Apa namanya ini? Kaligrafi. Bil Qur'ani wa asma'illahi ta'ala. Dengan Al-Quran dan nama-nama Allah. Itu maksud tukang sablon, hati-hati. Tukang sablon. Jangan sampai pakai Al-Quran atau Asma'ul Husna. Tengok tu Bang John. Apa orang Bang Joy? Pesanan orang kalau Quran tidak ada ya. Kalau nama Allah tidak ada, kalau nama Asma'ul Husna tidak ada. Tapi kalau namanya walaupun pakai bahasa Arab buatkanlah. Nama dia atau nama si fulan pakai bahasa Arab minta dilukiskan bajunya, buat tak apa-apa. Tapi kalau pakai lafaz Al-Quran, pakai lafaz Allah, jangan. Perkara itu perkara yang dibenci di dalam mazhab kita Syafi'i kata Imam Nawawi. Qala Atha, kata Imam Atha, fala ba'sa bi kitabil Quran bi kitabatil Quran fi qiblatil masjid. Oh, masya-Allah. Kata Imam Atha, tidak mengapa dengan menuliskan Al-Quran di kiblat masjid. Macam inilah. Innama ya'muru masajidallahi, kan arah kiblat masjid ni. Menurut Imam Atha tak apa-apa. Kita berhusnuzan aja, mungkin pengurus dulu pakai pendapatnya Imam Atha ini. Itulah dia itu. Ya sekali lagi ada pendapat ulama tak apa-apa, pakai aja pendapat ulama. Apa katanya lagi? Dan adapun coba ulang balik. Hirzin tu apa katanya? Huruzin itu?
Saya tak faham saya kalau tak faham kita terjemahan ini. Apa katanya? Siapa yang berbeda? Coba Pak Peri macam mana katanya? Maka tidak mengapa, boleh. Huruf-huruf Quran itu kira-kira apa? Nah, kalau huruf hijaiyah bukan. Kalau huruf hijaiyah bahasa Arab huruf hijaiyah. Nah, makanya di sini bukan huruf katanya, tapi huruz. Huruz itu potongan daripada ayat Al-Quran. Nah, gitu dia. Jadi, dan ada pun menulis potongan ayat daripada Al-Quran, seperti contoh muflihun, atau muflihun ke wali kota bukan baru pula ya. Atau ke mana lupa ini. Atau mungkin amanar rasul, atau mungkin tattaqun. Nah, itu tuh ditulis potongan seperti itu di papan atau di kulit kayu, di kulit atau di bambu tadi, fala ba'sa bih, kata Imam Malik, tak apa-apa. Boleh, kata Imam Malik rahimahullahu taala. Gitu dia. Pernah saya nampak di mana ya? Pernah dia dibuatnya satu ayat tu tapi terpotong-potong. Kemudian ditempelnya. Bagus sekali. Jadi hiasan dinding dia. Dia kata Imam Malik, boleh, tak apa-apa, fala ba'sa bih. Qala ba'du ashabina, dan berkata sebagian sahabat kita, idza kutiba fi hurudhil Qur'anan ma'a ghairi falaysa biharam. Apabila ditulis pada sebagian Quran bersamaan yang lain, maka itu tidaklah haram. Potongan Quran ditulis pula di sampingnya terjemahannya umpamanya, atau bahasa lain selain daripada bahasa Quran, maka itu tak mengapa, boleh. Akan tetapi lakin al-aula tarkuh, akan tetapi lebih elok untuk kita tinggalkan. Bisa kita tinggalkan saja. Bisa kita elakkan saja. Karena apa? Ini dia. Kekhawatiran nanti terkena dia oleh hadas. Najis. Ini kekhawatiran kita bisa ini. Terkena najis. Apalagi yang masjid yang di atasnya ada bangunan. Di atasnya ada bangunan toilet umpamanya. Bocor toilet tadi. Kena nama-nama Allah. Terkena Asmaul Husna, terkena ayat-ayat kaligrafi. Kan itu yang dikhawatirkan oleh Imam Malik. Maka sebisa mungkin kita untuk mengelakkannya. Atau macam tu bocor tu. Kan bahaya itu. Untung tak hammam saja di atasnya. Kalau toilet di atasnya itu bahaya itu. Untung saja atap langsung itu atap bocor. Bagaimana kalau sempat toilet di atasnya? Bocornya najis, menajisi kalamullah, menajisi ayat mulia, maka tak boleh. Sama halnya dengan kita burung lah ya. Burung, kan burung tadi numpang hinggap dia sebentar. Kemudian buang hajatnya, terkena ayat tadinya, kan bahaya jadinya. Fatalnya. Maka Imam Nawawi mengatakan, lebih bisa kita elakkan, lebih elok untuk dielakkan. Nah gitu. Wa idza, kemudian selanjutnya, dan apabila ditulis yusanu, tempat, ya, tinggalkan. Terus bawahnya, ada yang ditinggalkannya itu. Sama terjemahan.
Ya, itunya tuh. Itu yang betul itu. Itu tuh dipotongnya tuh. Wa idza kutiba yusanu bima qalahul Imam Malik, dan apabila ditulis dengan sesuatu yang dipendapatkan oleh Imam Malik tadi, maka Imam Syekh Abu Amr Ibnu Salah rahimahullah juga memfatwakan hukumnya haram. Maka oleh karena itu lebih elok kita tinggalkan daripada nanti khawatir terkena najis, kita khawatir nanti terkena barang yang haram, maka lebih elok kita untuk meninggalkannya. Faslun. Nah, ini lebih enak lagi nih. Tapi ini nantilah kita baca nanti setelah ayat ini. Tentang ruqyah. Ini yang ruqyah. Ruqyah syar'iyah itu sebenarnya ini nih ya. Kan disebutkan jangan kita meminta ruqyah kepada orang. Tapi kita bisakah kita meruqyah diri kita sendiri? Bisa, ini caranya. Nah, insyaallah ba'dal aid. Habis hari raya kita baca ini insyaallah. Kita besok ada melakukan munajat Arafah ya kan? Ba'da asar. Salat asar berjamaah. Habis itu kita baca beberapa zikir munajat, Hizbul Baharnya, kemudian dengan Ratibul Haddadnya, kemudian baca beberapa surah Waqiah dan lain sebagainya. Kemudian kita mengijazahkan hadis musalsal bil Arafah sampai masuk waktu maghrib. Kemudian kita berbuka. Kita besok puasa Arafah. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma yaumal Arafah," siapa puasa pada hari Arafah maka Allah ampuni baginya dua, ya kan? Sanatal lati qablah wa sanatal lati ba'dah, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Salat asar berjamaah kita di An-Nur dihadiri oleh para asatiz Sunan Mustafa insyaallah. Kita akan berikan ijazah hadis sanad musalsal bil Arafah. Siapa yang belum punya sanad musalsal Arafah? Oh, masih ada ini. Datanglah besok. InsyaAllah kita siapkan ijazah sanadnya besok insyaAllah. Musalsal bil Arafah. Satu buah hadis Nabi bersambung sanadnya sampai ke Rasulullah. Dan itu meriwayatkan hadis itu bisanya cuma di hari Arafah. Di hari yang lain tak bisa. Nah gitu. Di hari Arafah. Ya. Di hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. InsyaAllah besok ajak dan sanak family kita, insyaallah kita berbuka bersama di Masjid Raya An-Nur, Provinsi Riau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila shiratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna nuril mubin. Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna على نور المبين. أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.